Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Stefani dari Prodi S1 Farmasi tingkat 1A dari Stikes Bakti Mandala Husada Slawi akan menjelaskan materi tentang imunosupresan dan imunomodulan. Imunosupresan adalah kelompok obat yang digunakan untuk menekan respon imun seperti pencegahan penolakan transplasi, mengatasi penyakit autoimun, dan mencegah hemolisis rhesus dan neonatus. Sebagai dari kelompok ini bersifat sitotoksis dan digunakan sebagai anti kanker. Imunosupresan merupakan zat-zat yang justru menekan aktivitas sistem imun dan jalan interaksi di berbagai titik dari sistem tersebut. Titik kerjanya dalam proses imun dapat berupa penghambatan transkripsi dan sitokin, sehingga mata rantai penting dalam respon imun diperlemah. Pada imunosupresan digunakan untuk 3 indikasi utama, yaitu transplantasi organ, penyakit autoimun, dan pencegahan hemolisis rhesus dan neonatus. Mekanisme kerja dan pilihan obat imunosupresan. Mekanisme kerja obat imunosupresan berdasarkan penghambatan atau supresi reaksi umum secara dini. Pada literatur menunjukkan bahwa tempat kerja obat imunosupresan dalam mengatasi selain dengan obat, imunosupresan dapat juga diperoleh dengan memanipulasi jumlah Ag dan Ab dalam tubuh. Penggunaan imunosupresan bertujuan untuk mendapatkan toleransi spesifik, yaitu toleransi terhadap suatu antigen tertentu. Alasan dikehendakinya suatu toleransi spesifik yaitu karena toleransi umum dapat membahayakan individunya, khususnya memudahkan timbulnya penyakit infeksi berat. Tetapi sayangnya toleransi spesifik seringkali sulit tercapai. Perlu dimengerti bahwa bila Ag masih terdapat dalam tubuh, reaksi imunologik akan muncul kembali dengan penghentian pemberian imunosupresan. Efek imunosupresi. Efek imunosupresi dapat tercapai dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, menghambat proses fagositosis dan pengolahan Ag menjadi Ag imunogenik oleh makrofag. Selanjutnya, menghambat pengenalan Ag oleh sel limfoid imunokompeten. Yang ketiga, merusak sel limfoid imunokompeten. Yang keempat, menekan diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten sehingga tidak terbentuk sel plasma penghasil Ab atau sel T yang tersensitasi untuk respon imun selular, dan menghentikan produksi Ab oleh sel plasma serta melenyapkan sel T yang tersensitasi yang telah terbentuk. Beberapa imunosupresan mempengaruhi sebagai reaksi respon imun. Contohnya reaksi inflamasi. Selanjutnya ada respon imun. Secara praktis, di klinik penggunaan obat imunosupresan berdasarkan waktu pemberiannya. Untuk itu, respon imun dibagi dalam 2 fase. Fase pertama adalah fase induksi yang meliputi fase pengolahan Ag dan makrofag dan pengenalan Ag oleh limfosit imunokompeten. Fase proliferasi dan diferensiasi sel B dan sel T, masing-masing untuk respon imun, humoral, dan selular. Fase yang kedua yaitu fase produksi. Fase produksi sendiri yaitu fase sintesis aktif Ab dan limfofin. Kemudian ada pembagian imunosupresan. Berdasarkan fase di atas, imunosupresan dibagi dalam 3 kelas. Yang pertama, imunosupresan kelas 1 harus diberikan sebelum fase induksi, yaitu sebelum terjadi perangsangan oleh Ag. Jadi kerjanya adalah merusak limfosit imunokompeten atau limfolitik. Contohnya alikator radiomimetik dan kortikosteroid atau sinar X juga bekerja pada fase ini.
Yang kedua, imunosupresan kelas 2 adalah imunosupresan yang harus diberikan dalam fase induksi, biasanya 1 atau 2 hari setelah perangsangan oleh Ag berlangsung. Obat golongan ini bekerja menghambat proses diferensiasi oleh proliferasi sel imunokompeten, misalnya antimetabolit. Yang ketiga ada imunosupresan kelas 3, memiliki sifat imunosupresan kelas 1 maupun kelas 2. Jadi golongan ini dapat menghasilkan imunosupresi bila diberikan sebelum maupun sesudah adanya perangsangan oleh Ag. Obat yang digunakan sebagai imunosupresan sebagian besar termasuk dalam golongan obat kelas 2. Contohnya azathioprin, chlorambucil, dan methotrexate. Efek utama obat ini adalah menghancurkan sel yang sedang berproliferasi. Maka tahap proliferasi dan diferensiasi umumnya merupakan fase yang lebih sensitif daripada tahap lain. Obat-obat ini paling efektif diberikan beberapa hari setelah berlangsung stimulasi Ag, yaitu pada periode dan sensitivitas maksimal. Obat-obat imunosupresan di antaranya yaitu ada azathioprin, colchicillin, orecolvir, methotrexate, etotrexate, cyclophosphamide. Selanjutnya kita akan membahas imunomodulan. Imunomodulan adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh, baik secara spesifik maupun non-spesifik, dan terjadi induksi non-spesifik, baik mekanisme pertahanan seluler maupun humoral. Pertahanan non-spesifik terhadap antigen ini disebut paraimunitas, dan zat berhubungan dengan penginduksi disebut paraimunitas. Indikator semacam ini biasanya sedikit sekali kerja antigennya, akan tetapi sebagian besar bekerja sebagai mitogen, yaitu meningkatkan proliferasi sel yang berperan pada imunitas. Sel di sini bertujuan untuk makrofag, granulosit, limfosit T dan B, karena indikator paraimunitas ini bekerja menstimulasi mekanisme pertahanan seluler. Metode uji aktivitas imunomodulan yang dapat digunakan. Yang pertama, metode bersihan karbon, yaitu pengukuran secara spektrofluorometrik laju eliminasi partikel karbon dari daerah hewan. Ini merupakan ukuran aktivitas fagositosis. Yang kedua, uji granulosit, percobaan in vitro dengan mengukur jumlah sel tadi atau bakteri yang difagositir oleh fraksi granulosit yang diperoleh dari serum manusia. Percobaan ini dilakukan di bawah mikroskop. Yang ketiga ada bioluminesensi radikal. Jumlah radikal oksigen yang dibebaskan akibat kontak mitogen dengan granulosit atau makrofag merupakan ukuran besarnya stimulasi yang dicapai. Yang keempat, uji transformasi limfosit T. Suatu populasi limfosit T diinkubasi dengan suatu mitogen. Timidin bertanda 3H akan masuk ke dalam asam nukleat limfosit 1. Dengan mengukur laju pembentukan dapat ditentukan besarnya stimulasi dibandingkan dengan fitohemak lutein A atau PLH atau koncanavaline A atau konv A. Yang selanjutnya ada persyaratan imunomodulan. Imunomodulan mempunyai beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, secara kimiawi murni atau dapat didefinisikan secara kimia. Yang kedua, secara biologis dapat diuraikan dengan cepat. Yang ketiga, tidak bersifat kanserogenik atau kokanserogenik.
Yang keempat, baik secara akut maupun kronis tidak toksik dan tidak mempunyai efek samping farmakologik atau merugikan. Yang kelima, tidak menyebabkan stimulasi yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Yang terakhir, ada dasar fungsional paramunitas menurut Amayer. Yang pertama, terjadinya peningkatan kesekrefak dan makrofag serta pembebasan mediator. Yang kedua, menstimulasi limfosit yang berperan pada imunitas tetapi belum spesifik terhadap antigen tertentu, terutama mempotensiasi proliferasi dan aktivitas limfosit. Yang ketiga, mengaktifkan sitotoksitas spontan. Yang keempat, induksi pembentukan interferon tubuh sendiri. Yang kelima, mengaktifkan faktor pertahanan humoral non-spesifik, misalnya sistem komplement properidin opsonin. Yang keenam, pembebasan atau peningkatan reaktivitas limfokin dan mediator atau aktivator lain. Yang ketujuh, memperkuat kerja regulasi prostaglandin. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.